Budaya thrifting atau membeli produk bekas ternyata cukup digemari di kota Probolinggo. Salah satu outlet produk thrifting di kota Probolinggo berlokasi di Jalan Semeru Gang 3, nomor 3, Kelurahan Triwunglor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Outlet itu namanya Oribia Cloth atau toko baju Thrifty Story. Pemiliknya Olivia Yusatining Trias dan Ufitri Dwi Restini. Mereka kakak beradik asli Probolinggo. Saat ditemui Tada Today TV pada Kamis 31 Maret 2022, Olivia mengatakan bahwa saat ia masih kecil, orang tuanya sudah mendirikan usaha thrifting. Saat itu mereka tinggal di daerah wisata Gunung Bromo, namun di waktu yang tak bisa ia pastikan, bisnis orang tuanya itu akhirnya berhenti. Nah, di tahun 2019, setelah lulus kuliah, Olivia mendirikan lagi bisnis thrifting melalui online. Alasannya, selain pernah melihat orang tuanya berjualan dan sukses, ia ingin membuat suatu usaha di tengah pandemi. Tak disangka, berawal dari sedikit modal pemberian kakaknya mampu membuat Olivia impor pakaian bahkan tas dari berbagai negara. Hingga saat ini Olivia memiliki outlet permanen. Jadi tahun 2019 itu aku lulus kuliah. Setelah tahun 2019, tahun 2020 kedatangan pandemi COVID-19. Dan di situ lapangan pekerjaan untuk siapapun itu kan banyak yang nggak ada ya, banyak PHK juga, apalagi pencakar juga akan sulit mencari pekerjaannya. Mulai itu tumbuh ide kalau aku harus mendirikan usaha. Jalan satu-satunya karena modalnya juga sedikit gitu, pakailah thrift ini. Di Oribia Cloth tersedia pakaian untuk atasan, celana, dan rok untuk dewasa. Selain pakaian, ada juga boneka dan tas segala model. Harganya pun terjangkau, yaitu mulai dari Rp20.000 saja. Produk-produk itu diimpor langsung oleh Olivia dari Korea dan Jepang, karena menurutnya style mereka masih bisa menyesuaikan dengan style orang Probolinggo. Namun, pembeli Oribia Cloth tak hanya orang Probolinggo. Olivia mengaku pernah melayani pembeli dari seluruh Indonesia melalui e-commerce atau pemesanan online. Setelah sukses melakukan pemasaran digital dan membangun outlet, ia juga pernah menyicipi rintangan dan tantangan. Olivia bercerita, masih saja ada orang yang berpikir produk thrift itu tidak layak dipakai. Padahal sebenarnya, produk thrift adalah produk yang 1 atau 2 kali dipakai oleh orang luar. Ia bahkan pernah mencuci atau sekedar menyetrika produk yang membutuhkan dicuci atau disetrika. Olivia menyarankan masyarakat yang menyukai brand terkenal untuk membeli produk thrift saja, sebab dengan harga tak sampai Rp100.000 sudah bisa memakai pakaian dengan brand-brand terkenal. Namun, Olivia juga berpesan agar pelaku thrift lebih teliti lagi saat belanja baju perbalnya. Tak jarang ia menemukan pelaku thrift yang sering tertipu. Ia sangat mensyukuri kondisi itu tak dialaminya. Dari 100%, mungkin selama ini hanya mengalami kerugian 10% saja. Karena thrift ini di Probolinggo sepertinya masih baru ya, terkesan masih baru. Jadi kadang orang tuh menilai kalau barang second itu terlihat sesuatu yang sangat tidak layak digunakan seperti itu. Padahal thrift sendiri itu barangnya itu 1-2 kali dipakai aja oleh orang luar negeri kayak gitu. Kalau menurut aku jangan mudah tergoda dengan hal-hal yang berbau murah-murah banget. Misalkan kita mau order sesuatu yang bal-balan, karena kita kan pencari cuan di bisnis di thrift ini, itu jangan tergiur sama harga-harga murah dan harus tetap selektif untuk membeli barang tersebut, karena thrift ini juga banyak banget terjadi penipuan kayak gitu sih. Itu yang paling utama dari aku. Buat harapannya semoga pandemi COVID-19 ini segera hilang ya, dan para pebisnis juga bisa menjalankan bisnisnya lagi dan menambah keuntungan. Terus yang belum dapat kerjaan bisa dapat pekerjaan. Sementara sang kakak Ufitri Dwi Restini menceritakan di awal mula ia menyetujui memberikan modal untuk adiknya saat itu karena merasa sakit hati pada sebuah brand. Ufitri mengalami kejadian yang tidak mengenakan. Akibat mengonsumsi brand yang harganya sangat mahal, pikirnya hal itu terkesan hedon atau terlalu foya-foya. Akhirnya ia setuju membuat usaha thrift seperti orang tuanya dulu, dengan modal yang tak seberapa,
mereka mampu belanja produk dengan berat 20 kg. Namun, sering berjalannya waktu, kini usahanya membuahkan hasil. Ia senang kini ia tak lagi terpuruk dalam masalah karena usahanya yang sukses. Dulunya kami membangun thrift store ini awalnya karena rasa sakit hati sih sebenarnya. Karena kan diketahui kan kalau misalnya produk-produk tertentu untuk pakaian itu kan mahal kayak gitu kan. Tahu sendiri produknya seperti, menyebut merek enggak ini? Boleh ya, seperti Uniqlo, Zara, H&M itu kan lumayan lah kalau di kantong kayak gitu. Nah itu sakit hati di situ karena barunya mesti mahal dan itu yang menyebabkan orang kayak hedon gitu ya. Itu yang menyebabkan ya menurut saya kami punya keluarga akhirnya agak berantakan kayak gitu karena hedonis seperti itu. Nah ketika sudah selesai masalah itu, diam-diam kenapa sih kita kok nggak ini aja ya buka bisnis seperti dulu orang tua kita dulu kayak gitu. Itu kan juga brandnya kan bagus-bagus kayak gitu. Akhirnya cobalah kita mencari barang-barang thrift itu tapi yang masih dalam pecahan kecil. Nah, dapatlah kita yang 20 kilo waktu itu dan beneran di situ ada barang-barangnya itu ada Uniqlo, H&M kayak gitu, terus Zara kayak gitu itu. Karena merasa dikit akhirnya kita memutuskan untuk membelinya yang lebih besar kayak gitu. Laporan Alfi Wardah, Tadatudi TV.